Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan materi pemodelan sistem dan masih berkaitan dengan penyederhanaan diagram balok yang merupakan kelanjutan materi penyederhanaan diagram balok sebelumnya. Kita telah mengetahui bahwa dua balok yang tersusun seri bisa kita ganti menjadi satu balok tunggal yang di dalamnya berisi perkalian antara fungsi alih yang pertama dan kedua. Kemudian sebelumnya juga kita telah pelajari dua balok yang tersusun paralel. Ini tersusun paralel, maka kedua balok ini bisa kita ganti menjadi satu balok yang di dalamnya berisi fungsi alih yang merupakan penjumlahan kedua fungsi alihnya. Sebelumnya juga kita telah mempelajari bahwa balok yang tersusun umpan balik seperti gambar ini bisa kita ganti menjadi satu balok yang di dalamnya berisi fungsi alih G dibagi 1 plus GH. Ya, kalau ini tanda minus, ini tanda plus. Kalau ini tanda plus, maka yang ini tanda minus. Ya. Selanjutnya, satu saat kita akan menemukan suatu diagram balok yang kita tidak bisa sederhanakan dengan susunan seri, paralel, maupun umpan balik, ya, yang kita harus melakukan modifikasi diagram balok itu. Jadi oleh karena itu kita perlu melakukan modifikasi beberapa balok atau titik jumlah, ya, yang bisa kita lakukan agar kita memperoleh satu diagram balok yang memungkinkan kita bisa melakukan penyederhanaan susunan seri, penyederhanaan susunan paralel maupun umpan balik. Ya, jadi kita bisa memindahkan titik jumlah. Ini titik jumlah yang semula berada di depannya fungsi alih yang berisi balok yang fungsi alihnya G ini di muka bisa kita pindahkan, ya, ke belakang. Jadi kita bisa pindahkan ke belakang atau menjadi inputnya backlog yang kita tandai dengan fungsi alih G ini. Ketika kita memindahkan titik jumlah ke inputnya diagram balok G ini, maka kita akan menambahkan balok baru yang fungsi alihnya adalah seper-G, ya. Kita akan tambahkan diagram balok ini dengan balok baru yang fungsi alihnya seper-G. Jadi kita pindahkan, maka yang dilewati untuk dipindahkan itu menjadi seper-G balok tambahannya. Sementara kalau kita punya titik pecah atau titik cabang yang semula di belakang balok G ini, bisa kita pindahkan ini ke depannya balok G dengan juga menambahkan seper-G. Kalau titik jumlah pindah dari depan ke belakang dengan menambah seper-G, kalau titik jumlah tadi dipindah ke muka, gitu ya, ke mukanya di depannya G, maka titik pecah ini atau titik cabang kita pindahkan dari input menjadi output, ya, dengan menambahkan seper-G. Ya, itu bisa kita lakukan untuk menyederhanakan diagram balok yang cukup sulit kita menemukan seri atau paralel atau umpan balik.
Sebagai contoh misalnya ini. Ini ada diagram balok yang susunannya seperti terlihat di gambar. Ini tentu saja G1 dan G2 bukan susunan seri karena di antaranya ada titik jumlah di sini. Kemudian G2 dan G3 ini juga bukan susunan seri karena di sini ada titik pecah atau titik cabang. Jadi ini tidak bisa diseri dengan yang ini ya. G2 tidak bisa diseri dengan G3. Demikian juga G1 tidak bisa kita seri dengan G2. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan mungkin adalah memindahkan ya titik pecah ini atau titik cabang ini ke depan di sini, memindahkan ke depannya G semula di belakangnya atau menjadi inputnya G3 menjadi di outputnya G3. Jadi kalau kita mindahkan dari belakang ke depan atau dari titik input ke output, maka kita nambahkan seperti sehingga kita bisa mindahkan garis ini ke depan dengan H2 ini berarti ditambahi dengan seper G3 ya atau dikalikan ya bukan ditambahkan tapi dikalikan sehingga semula titik pecah yang ada di belakang G3 atau di inputnya G3 menjadi di outputnya G3 kita menambah ya balok baru super G3 yang nanti seri dengan H2 ya menambahkan super G3 yang seri dengan H2. Dengan demikian terlihat ini sudah susunan seri yang ini ya. Dengan mudah kita menggantinya dengan perkalian. Ini juga susunan seri ya, bisa kita sederhanakan menjadi perkaliannya. Dengan demikian hasilnya menjadi blok baru G2, G3 karena ini merupakan susunan seri, yang bawah juga susunan seri menjadi H2 per G3. Ya. Terlihat sekarang yang ini itu umpan balik ya. Ini umpan balik yang bisa kita ganti menjadi umpan majunya G2, G3 dibagi 1 karena ini min menjadi plus G2, G3, H1 yang ini ya. Jadi itu pengganti umpan balik. Terlihat lagi bahwa G1 dan blok baru ini susunan seri ya. Susunan seri. Dengan demikian bisa kita ganti menjadi satu balok yang merupakan perkalian antara G1 dan G2, G3 per 1 plus G2, G3, H1. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah bentuk yang terakhir ini kita dapatkan, kita bisa sederhanakan karena ini merupakan susunan umpan balik ya. Susunan umpan balik yang umpan majunya blok yang ini dan umpan baliknya H2 per G3. Jadi kita bisa buat menjadi G2, G3, G2, G3, G1 dibagi 1 plus G2, G3, H1 semua dibagi dengan 1 karena ini min menjadi plus G1, G2, G3 dibagi 1 plus G2, G3, H1 yang merupakan blok ini lalu dikali dengan umpan baliknya H2 dibagi G3 ini sama ini hilang ini kemudian yang atas kita kalikan dengan 1 plus G2, G3, H1, yang bawah juga kita kalikan dengan 1 plus G2, G3, H1. Sehingga yang atas menjadi G1, G2, G3 dibagi
1 dikali 1 G2 G3H1 tentu menjadi 1 G2 G3H1 plus yang atas ini, pembilang ini G1 G2H2 ya. Jadi blok barunya menjadi ini G1 G2 G3 dibagi 1 plus G2 G3H1 plus G1 G2H2. Itulah teknik penyederhanaan yang kalau kita menemukan diagram balok yang cukup sulit kita sederhanakan dengan hanya seri, paralel, atau umpan balik, ya, dengan cara memindahkan beberapa titik jumlah atau memindahkan titik cabang, ya. Titik jumlah kita bisa pindahkan dari output ke input, titik cabang bisa kita pindahkan dari input ke output dengan menambahkan blok seperti pada titik cabang barunya. Itulah teknik yang perlu kita ketahui agar kita bisa menyederhanakan diagram blok yang tidak sederhana, ya. Dan silakan bisa latihan bagaimana menyederhanakan diagram balok yang pertama, demikian juga diagram balok yang kedua yang berisi fungsi alih dalam bentuk transformasi Laplace. Tentu kalian bisa melakukan yang atas ini, memindahkan ini ke sini, gitu ya. Nanti ini menjadi H1 per G3, kemudian H2 G3 ini menjadi umpan balik, nanti seri dengan G2, nanti kemudian umpan balik dengan semuanya di sini, lalu seri dengan G1. Yang ini juga bisa kalian lakukan dengan memindahkan ini ke sini. Jadi di sini nanti ada tambahan seper S plus S2 tapi balik, ya. Jadi kalau begitu nanti blok baru di sini adalah bukan seper S plus 2, melainkan S plus 2, karena seper-seper, ya. Seper-seper kan menjadi S plus S2. Pindah, nanti ini susunan seri, umpan balik, lalu kemudian seri dengan 10, lalu kemudian diumpan balik semuanya. Itulah teknik menyederhanakan diagram balok kalau kita awali tidak bisa melakukan susunan seri, paralel, atau umpan balik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.